Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Novalat, NIM 19.700.002, Prodi Tadris IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembangunan ekonomi, yaitu teori dari Adam Smith. Hukum alam Adam Smith meyakinkan berlakunya hukum alam dalam proses persoalan ekonomi. Ia menganggap bahwa setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri, yang bebas mengejar kepentingannya demi keuntungan dirinya sendiri. Pastinya, semua orang jika dibiarkan bebas akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan dirinya sendiri. Semua orang yang dibiarkan bebas akan berusaha untuk mensejahterakan dirinya sendiri bagaimanapun itu cara yang dia lakukan. Nah, pembagian kerja adalah titik mula dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yang mana dia meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Nah, di sini dia meningkatkan produktif tenaga kerja. Dia menghubungkan kenaikan itu dengan meningkatkannya keterampilan kerja, yang mana dia itu menghubungkannya dengan kenaikan dan meningkatnya keterampilan kerja, misalnya penghematan waktu dalam memproduksi barang. Proses penumpukan modal Smith menekankan penumpukan modal harus dilakukan terlebih dahulu daripada pembagian kerja. Di sini dia lebih mengutamakan penumpukan modal daripada pembagian tenaga kerja. Smith menganggap penumpukan modal sebagai salah satu syarat untuk mutlak bagi pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. Nah, ini tujuannya untuk manusia lebih dapat menabung dan menanam modal. Agen pertumbuhan menurutnya para petani, produser, dan pengusaha merupakan agen kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, menurut Smith ini proses pertumbuhan ini bersifat kumulatif atau menggumpal. Nah, agen pertumbuhan ini menurutnya para petani atau produser dan pengusaha merupakan agen kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Otomatis para petani, produser itu pertumbuhan ekonomi. Nah, otomatis kan ekonomi sebagai produsernya nanti dilanjutkan dengan distributor, konsumsi, itu sebagainya untuk melakukan proses pertumbuhan bersifat yang kumulatif atau menggumpal. Nah, di sini juga Adam Smith mempunyai kelemahan, yaitu pengabaian masyarakat secara luas, alasan yang tidak adil bagi kegiatan menabung, pembagian pengusahaan atau wirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Salsabil Anissa, NIM 19.700.003, Prodi Tadris IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembangunan ekonomi David Ricardo. Menurut David Ricardo, dalam masyarakat ekonomi ada 3 golongan masyarakat, yaitu golongan kapital, golongan buruh, dan golongan tuan tanah. Golongan kapital adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peran yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatannya dalam bentuk akumulasi kapital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional. Golongan buruh merupakan golongan yang terbesar dalam masyarakat, namun sangat tergantung pada kapital. Sedangkan golongan tuan tanah merupakan golongan yang memikirkan sewa saja dari golongan kapital atas area tanah yang disewakan. David Ricardo menyatakan bahwa bila jumlah penduduk bertambah terus-menerus, dan akumulasi kapital terus-menerus menjadi, maka tanah yang subur menjadi kurang jumlahnya atau semakin langka adanya. Akibatnya, berlaku pula hukum tambahan hasil yang semakin berkurang kesuburannya, dan akibatnya keuntungan mereka semakin menurun hingga pada tingkatan keuntungan yang normal saja. Jadi, pendapatan nasional dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan penggolongan masyarakat, yaitu upah, sewa, dan keuntungan. Kelemahan dari teori David Ricardo yaitu, yang pertama, tidak dimasukkan adanya perkembangan ekonomi. Yang kedua, tidak dimasukkan adanya faktor substitusi. Jadi, pada teori ini hanya mementingkan peranan sektor pertanian, di mana tanah merupakan faktor pembatas bagi distributor of in-home. Hal ini lebih cocok
ada pada negara yang sedang berkembang. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Halisah, NIM 1917001, Prodi Tadris IPS. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembangunan ekonomi. Menurut Thomas Robert Malthus, Malthus menitikan perhatian pada perkembangan kesejahteraan suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan suatu negara sebagian bergantung pada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya dan sebagian lagi pada nilai atas produk tersebut. Pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Menurut Malthus, pertumbuhan penduduk saja tidak cukup untuk berlangsungnya pembangunan ekonomi. Malahan pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan hanya bila pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan efektif. Rendahnya konsumsi atau kurangnya permintaan efektif yang menimbulkan persediaan melimpah. Menurut teori Malthus, merupakan sebagian utama keterbelakangan untuk membangun negara. Harus memaksimalkan produk di sektor pertanian dan sektor industri. Ini memerlukan kemajuan teknologi, pendistribusian kesejahteraan dan tanah secara adil, perluasan perdagangan internal dan eksternal, peningkatan konsumsi tidak produk, dan meningkatkan kesejahteraan kerja melalui rencana pekerjaan umum. Itulah teori dari pembangunan ekonomi menurut Malthus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.